Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Semangat ya. Semangat. Kalau kita mulai, coba kita dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang dibuka buku IPAS-nya. Sebelum kita mulai ini pelajaran, ada yang tidak masuk kemana? Masuk semua, Pak. Sudah? Sudah. Sudah diperhatikan. Sekarang pembahasan kita mengenai teknologi dan artifisial. Iya. Apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Iya. Apa itu? Kecerdasan artifisial atau yang disingkat KA adalah teknologi yang bisa belajar dari data. Contoh teknologi cerdas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mobil asisten atau Face ID atau Face ID. Ada yang pegang handphone. Pegang. Kan ada layar yang menggunakan wajah. Layar, ada yang tahu? Tahu. Nah, itu Face ID. Itu contohnya. Nah, siapa yang di sini yang suka pakai HP atau menonton YouTube? Saya. Sering ya? Ya. Nah, sebelum ini ya, coba kita simak dulu video ini. Simak teman-teman, kita dengar. Ya. Muncul di radio ketika mendengar data AI atau kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti itu disebut Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan emosional saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika booking, adanya AI akan menggunakan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur replace pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Dalam foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa memulai konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, metode pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Nah, di sini punya itu semua. Punya. 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 Ada yang lihat TikTok. Saya. Main semua ya? Hah? Ada. Yang mana ya? Alwi. Main apa? Main game. Baik. Main TikTok ya? Di pencarian pernah mencari sesuatu di TikTok atau YouTube? Tidak, pencarian. Nah, setelah diketik pencariannya pasti akan muncul apa yang dicari. Nah, itu merupakan perekaman yang ada
di handphone kalian. Jadi apa yang kalian cari itu ya terekam di HP. Misal di restart HP-nya, dibuka YouTube lagi, pasti akan muncul apa yang pernah dicari. Itu merupakan contoh kecerdasan artifisial. Lanjut. Saya menggunakan Google Facebook, ke WhatsApp, dan Instagram juga. Lanjut. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis fitur yang paling cepat dan pengerjaan waktu yang dibutuhkan. Pada di mobile, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan dengan teknologi hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1996 dalam konferensi Dartmouth dan diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendidikan persatuan. Planning adalah teknik memikir masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja yang keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpedulian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai dengan kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan teknologi AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dengan kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menampilkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang
paham apa itu AI atau KA? Ya. Pasti ini semua main semua di Ya. prinsip etika sederhana. Nah, jadi etika dalam penggunaan AI itu tidak memberikan data pribadi sembarangan di internet. Ini kan masih pemula ya, masih pemula dalam penggunaan internet. Ini sudah punya Facebook atau Tidak. sosial media yang lain? Ada. Punya? Punya? Punya enggak? Itu contohnya ya. Tidak boleh sembarangan memberikan data pribadi. Bisa disalahgunakan oleh orang lain. Terus yang kedua, menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak menyontek dengan bantuan KA. Contohnya menyontek gimana? Misal saya ngasih tugas ya kepada kalian semua, terus kalian di rumah lihat di ChatGPT itu ya apa namanya, jawab searching di ChatGPT kalau ada tugas, tapi sambil belajar, bukan terus disalin, dinyontek, digunakan, tapi dipelajari. Ya, kesimpulan dari KA membantu manusia dalam banyak hal, tapi bukan pengganti sepenuhnya. Kita harus tetap berhati-hati dan bijak menggunakan, memahami, memanfaatkan risiko dan etika agar teknologi ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jadi gunakan sebijak-bijaknya, Ya. jangan disalahgunakan. Nah, sebelum itu coba Pak Guru kasih tugas dulu ya. Tugasnya mencari, dijadikan rem. Tugasnya mencari contoh KA apa saja dan ditulis gunanya ya. Minimal 5. Instruksi materi. Apa yang kita pelajari? Apa? Ya, kita belajar tentang AI. Kita memahami bahwa KA hanya sekedar teknologi canggih, melainkan sistem yang belajar dari data, mengenali pola, dan bisa membantu manusia dalam banyak aktivitas sehari-hari. Mulai dari rekomendasi video hingga penerjemahan otomatis. Kita yang dijelaskan ya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Dipahami kan? Ya. Coba